Hamba sahaya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang bernama Sayyidina Aslam radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pergi ke Harrah, suatu kawasan yang berbatuan terjal di dekat Madinah. Lalu terlihat nyala api di sebuah padang. Sayyidina Umar berkata, itu mungkin kafilah yang karena kemalaman tidak bisa sampai ke kota. Mereka terpaksa menunggu di luar kota. Marilah kita melihat keadaan mereka dan mengatur penjagaan untuk mereka malam ini. Setibanya di sana, tampak seorang wanita bersama beberapa anak kecil yang sedang menangis merengek-rengek. Wanita itu sedang merebus air dalam periuk di atas tungku yang menyala. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memberi salam kepada wanita tersebut dan meminta izin untuk mendekat. Ia bertanya, mengapa anak-anak ini menangis? Wanita itu menjawab, mereka menangis karena menahan lapar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya, apa yang sedang engkau masak dalam periuk itu? Kemudian wanita tadi menjawab, periuk ini berisi air hanya untuk menghibur anak-anak agar mereka tenang dan tertidur. Kemudian aku akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, mengapa Amirul Mukminin tidak memperhatikan kesusahanku? Kemudian Sayyidina Umar pun menangis dan berkata, semoga Allah merahmatimu. Tetapi bagaimana mungkin Umar mengetahui keadaanmu? Jawabnya, dia pemimpin kami, maka seharusnya dia tahu keadaan kami. Lalu Sayyidina Umar mengajakku kembali ke Madinah. Ia mengambil sebuah karung, kemudian mengisinya dengan sedikit gandum, kurma, mentega, dan beberapa helai pakaian, juga beberapa dirham yang diambil dari Baitul Mal. Setelah karung penuh, ia berkata kepadaku, "Wahai Aslam, letakkan karung ini di pundakku." Aku menjawab, "Biarkan aku yang membawanya, ya Amirul Mukminin." Kemudian Sayyidina Umar pun berkata, "Tidak, letakkan saja di pundakku." 2-3 kali aku menawarkan diri dengan sedikit memaksa. Ia pun berkata, apakah kamu akan memikul dosa-dosaku pada hari kiamat? Aku sendiri yang akan memikulnya. Aku sendirilah yang akan ditanya pada hari kiamat. Aku pun terpaksa meletakkan karung itu di bahunya. Lalu dengan tergesa-gesa ia membawa karung itu ke kemah tadi dan aku ikut bersamanya. Setibanya di sana, ia langsung memasukkan tepung dan sedikit mentega ditambah kurma ke dalam periuk, lalu mengaduknya dan ia sendiri yang menyalakan tungkunya. Sayyidina Aslam radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya. Kulihat asap mengenai janggutnya yang lebat. Ia memasak hingga bubur siap dihidangkan. Lalu ia sendiri yang menyiapkan makanan itu dengan tangannya yang penuh berkah kepada keluarga itu. Setelah kenyang, anak-anak itu bermain dengan riangnya. Sisa makanan diserahkan kepada mereka untuk hidangan berikutnya. Wanita itu pun sangat senang. Ia berkata, semoga Allah memberimu balasan yang baik. Engkau lebih berhak menjadi khalifah daripada Umar. Untuk menyenangkan hati ibu tadi, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, jika engkau pergi menemui khalifah, engkau akan menjumpaiku di sana. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjauh sedikit dari tempat tersebut dan duduk di atas tanah agak lama, kemudian meninggalkan mereka. Sayyidina Umar berkata kepada Sayyidina Aslam, aku tadi duduk di situ
sebagaimana aku telah melihat mereka menangis. Aku ingin melihat mereka tertawa. Dalam salat subuhnya, kebanyakan beliau membaca surat-surat Al-Quran yang panjang, di antaranya surat Al-Kahfi, Taha, dan surat-surat lain sambil menangis terisak-isak, sehingga suara tangisnya terdengar hingga beberapa syaf. Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu membaca surat Yusuf dalam sholat subuhnya. Ketika sampai di ayat, "Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku." Quran Surah Yusuf ayat 86. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menangis terisak-isak sampai habis suaranya. Terkadang ia terus membaca Al-Quran sampai menangis di dalam tahajudnya hingga jatuh sakit. Inilah perasaan takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang namanya sangat ditakuti oleh raja-raja besar. Setelah 1359 tahun berlalu, kebesarannya masih tetap diakui. Adakah hari ini seorang raja, pemimpin, atau pejabat biasa yang bersikap seperti itu kepada rakyatnya? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.